Bismillahirrahmanirrahim. Bal dzakara Sayyid Ahmad Al-Hashimi fi Jawahir Al-Balaghah anna lil-Qur'an Al-Karim al-yad al-bayda al-yad al-tula bil-ibda' min al-muhassinat al-ma'nawiyyah hinama yashtamilu al-kalam ala iddati anwa' min al-badi'. فالآية التي ذكرتها قبل قليل ولا بأس هنا أن أذكرها بتمامها فقد وجد فيها 22 نوعا، وهو قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. سورة هود 44. والقصد وراء سرد هذه الفائدة الفريدة هو إعلام الدارسين بما للقرآن من منزلة لا تسامى ولا تدانى، وفي الوقت نفسه إلقام الحجر للمتفوهين من المعاصرين الذين يجهلون قدر هذا الكتاب المعجز. Di sini kita menukil dari kitab Jawahiril Balaghah, Permata Balaghah, karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau juga banyak memiliki karya tulis di bidang bahasa, di antaranya Jawahirul Adab dan lain-lain. Beliau menyebutkan bahwasanya Al-Quran memiliki ibda'. Ibda' ini mengumpulkan beberapa unsur balaghah, beberapa unsur keindahan bahasa di satu contoh, di satu kalam. Contohnya di sini satu ayat memuat 22 macam balaghah, baik dari ilmu bayannya, baik dari ilmu ma'aninya, baik dari ilmu badi'nya, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Hud ayat 44. Ayat 44. Qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'ala al-judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Dan difirmankan, hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Dalam satu ayat ini saja memuat 22 macam unsur balaghah. Akan kita ikuti satu persatu. Sebetulnya ada yang membahas dalam ayat ini lebih daripada 22. Bahkan ada kitab khusus ditulis oleh Imam Ibnul Jazari. Imam Al-Jazari, pengarang Jazariyah dalam qiraat, dalam tajwid. Beliau menyebutkan beberapa faedah-faedah lain selain yang disebutkan oleh Imam Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf, selain yang disebutkan oleh Imam As-Sakaki dalam Al-Miftah, selain apa yang disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya. Bahkan beliau menambahkan faedah-faedah yang lain sampai menjadi satu risalah khusus berjudul Kifayatul Al-Ma'i fi qawlihi ta'ala wa qila ya ardu bla'i. Satu kitab khusus membahas hanya perihal satu ayat ini saja. Subhanallah, ilmunya para ulama-ulama dulu. Yang kita inginkan wal qasdu wara saddi hadhil faidah apa? Ya'lamud darisin bima lil Qur'an min manzilatin la tusam. Bahwasanya Al-Qur'an memiliki kedudukan yang tidak bisa tersaingi dalam i'jaz lughahnya dan i'jaz yang lain. Di waktu yang sama juga
memberangus apa yang disuarakan oleh beberapa akademisi kontemporer yang mereka tidak mengetahui apa yang dimiliki oleh Al-Quran ini berupa i'jaz. Wa ma yali ma tahtawi hadhihi al-ayatul karimatu min al-ibda'. Berikut ini keindahan unsur balaghah yang dimuat oleh ayat ini. Versi Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Hashimi dalam kitabnya Jawahirul Balaghah. Ada beberapa versi yang lain. Oleh karena itu kita sebutkan sebetulnya bukan hanya 22, ada yang menyebutkan lebih dari itu. Yang pertama, fa fiha al-munasabatu tamma baina ibla'i wa aqli'i. Ada kesesuaian lafaz yang dimaksud dengan di sini munasabah lafziyah, bukan munasabah ma'nawiyah, karena munasabah dibagi menjadi dua. Ada munasabah lafziyah, ada munasabah ma'nawiyah. Yang dimaksud di sini munasabah lafziyahnya. Bagaimana kesesuaian lafaz ini dari segi wazannya sama, dari segi akhir hurufnya pun sama. Ibla'i, aqli'i. Kenapa bukan ibtali'i? Nah, supaya tajanus. Ibla'i, aqli'i. Ada kesesuaian wazan dan kesesuaian qafiyahnya. Itu namanya munasabah tammah. Ada kalanya munasabah naqisah. Qafiyahnya tidak sama. Haruf akhirnya tidak sama tetapi wazannya sama. Tapi kalau ini timbangan harfnya, timbangan fi'ilnya sama plus qafiyahnya juga sama. Namanya munasabah tammah lafziyah. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Yang kedua isti'arah. Isti'arah kalau di Indonesia kan majas. Isti'arah. Al-isti'arah fihima dalam ibla'i dan aqli'i. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Kalau hanya dalam ibla'i saja isti'arahnya isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Kalau dalam bahasa Indonesia majas personifikasi. Jadi musyabbah bihnya tidak disebutkan, tapi disebutkan sesuatu yang mengarahkan kepada musyabbah bih, yaitu al-bala'. Di sini bumi musyabbahnya atau musta'arlahnya. Musyabbah bihnya adalah orang yang menelan. Telanlah, wahai bumi, telanlah. Telanlah airmu. Padahal menelan itu bukan sifatnya bumi. Berarti di sini meminjam kata kerja menelan untuk bumi. Berarti bumi diperumpamakan orang yang menelan. Isti'arah makniyah. Ibla'i ma'aki. Bahkan ada yang menyebutkan di sini ada beberapa isti'arah yang lain. Kalau dilihat dari sisi yang lain, isti'arah tasrihiyah. Kalau isti'arah makniyah, kalau isti'arah tasrihiyah taba'iyah, isti'arah tasrihiyah taba'iyah meminjam kata kerja menelan untuk menyerap air. Untuk menyerap air. Titik kesamaannya apa? Sama-sama menghilangkan sesuatu ke tempat yang tersembunyi. Menelan itu menghilangkan sesuatu ke tempat tersembunyi. Menyerap itu juga menghilangkan sesuatu ke tempat yang tersembunyi. Akhirnya kata kerja menelan dipinjamkan. Wa qila ya ardu bla'i. Isti'arah tasrihiyah tab'iyah.
Yang kedua, yang ketiga, at-tibaq bainal ardi was sama. At-tibaq bainal ardi was sama. Tibaq menyebutkan sesuatu dengan lawannya, dengan antonimnya. At-tibaq bainal ardi was sama, menyebutkan al-ard, kemudian menyebutkan as-sama. Maka disebutkan oleh Al-Imam As-Sakaki kalau tidak salah, pilihan kata al-ard dan pilihan kata as-sama juga bukan tanpa pertimbangan. Kenapa tidak memilih kata yang lain selain al-ard? Kenapa tidak memilih kata yang lain, muradif atau sinonim yang lain selain as-sama? Nah, situ juga ada qasdul mutabaqahnya, al-ard was-sama. Apalagi penyebutan al-ard lebih mudah. Jadi ada tibaq. Yang keempat, al-majaz. Fi qawlihi ya sama'u fa innal haqiqata ya mataru. Maksudnya matarus sama'i. Nah, asalnya majaz dengan membuang di sini biasa. Was'alil qaryata binaqsin aw ziyadatin aw naqli aw isti'aratin ka naqsi ahli. Atau menurut orang Arab sendiri, sama itu juga nama dari matar. Langit itu juga nama untuk air hujan. Tapi di sini disebutkan majaz oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi, majaz. Wa qila ya ardu ibla'i ma'aki wa ya sama'u aqli. Berhentilah wahai langit. Maksudnya apa? Berhentilah wahai hujan. Bukan langitnya yang berhenti. Langit bukan yang berhenti di sini hujan. Wa ya sama'u aqli'i. Berhentilah wahai hujan, penyebutannya langit. Ini juga majaz. Yang kelima, al-isyarah. Yang kelima, al-isyarah. Fi qouli ta'ala wa ghidhal ma'u. Wa ghidhal ma'u fa innahu 'abbara bihi 'an ma'anin katsiratin. Fa innal ma'a la yaghidhu hatta yuqali'a matarus sama'i wa tabla'al ardu ma yakhruju minha min 'uyunil ma'. Ini mengisyaratkan dengan kata yang singkat, dengan ungkapan yang singkat, makna yang luas. Karena air itu tidak surut kecuali apabila air hujan sudah berhenti dan bumi telah menyerap apa yang ada di atasnya dan sumber-sumber air sudah terhenti. Baru air itu menyerap, baru air itu surut. Ghidhal ma' isyarah. Karena yang namanya balaghah itu al-ijaz. Kalau disebutkan al-hajju arafah, yang paling penting dalam haji adalah wukuf di Arafah. Kalau disebutkan usulul fiqh al-qiyas, yang paling penting dalam usul fikih adalah kitabul qiyas. Sebagian ulama menyebutkan al-balaghatu al-ijaz. Yang paling penting dalam balaghah, yang paling menunjukkan seseorang ini baligh atau tidak baligh adalah ijaz. Disitulah Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawami'ul kalim, kata-kata yang singkat tapi padat makna. Sadisan yang keenam, al-irdaf fi qawlihi wastawat 'alal judi. Al-irdaf fi qawlihi ta'ala wastawat 'alal judi. Wastawat 'alal judi. Irdaf itu sendiri apa supaya kita memahaminya? Kenapa irdaf itu sendiri memilih satu lafaz dan meninggalkan lafaz yang biasa dipakai. Ada lafaz yang biasa dipakai untuk masalah ini. Untuk masalah ini ada lafaz, untuk makna ini ada lafaz yang biasa dipakai. Cuma lafaz yang biasa dipakai sengaja tidak kita ambil. Kita mengambil kepada lafaz yang lain yang mungkin tidak biasa dipakai. Tapi karena ada pertimbangan makna yang lebih, yang mungkin tidak dapat disampaikan, tidak dapat diwakili oleh lafaz yang kita tinggalkan tadi. Meskipun yang lafaz yang kita tinggalkan itu lebih familiar, lebih biasa.
Itu namanya al-irdaf. Allah Ta'ala wastawat 'alal judi. Padahal disebut di sini berlabuh. Kenapa dikatakan wastawat? Bersemayam. Kenapa tidak disebutkan wajalasat? Kenapa wastawat? Kenapa disebutkan bersemayam di atas bukit Judi, di atas gunung Judi? Karena kata-kata bersemayam ini lebih memberikan arti kemantapan dalam duduk. Kalau dikatakan duduk, mungkin saja duduknya miring. Mungkin saja ada kemungkinan akan terjatuh ke depan, ada kemungkinan akan terjatuh ke belakang, ke samping kanan, samping kiri. Tapi kalau istawat, sudah mantap. Wastawat 'alal judi. Ketika dipilih kata istawat ini bukan tanpa pertimbangan. Di sini adalah lafaz yang lebih mengutarakan arti kemantapan dalam berlabuhnya bahtera Nabi Allah Nuh, kapal Nabi Allah Nuh. Yang keenam, yang ketujuh at-tamtsil fi qaulihi ta'ala wa qudiyal amru wa qudiyal amru. Oh, perintah telah diselesaikan. Telah diselesaikan. Tamtsil itu sendiri sebetulnya lafaz seorang mutakallim tidak memakai lafaz yang diletakkan untuk hal itu, dan tidak memakai lafaz yang mungkin lebih dekat kepada arah makna itu, tetapi memakai lafaz yang lain. Ada keterangan di sini. Haqiqatu hadza fa innahu 'abbara an halakil halikin wa najatin najin. 'Abbara an halakil halikin wa najatin najin wa qudiyal amru. Apa maksudnya? Perintah telah diselesaikan. Arti yang termuat dalam ayat ini, dalam potongan ayat ini, dalam kalam ini adalah apa? Orang yang siapa saja yang termaktub dia itu akan binasa. Mereka akan binasa dengan hanyut, meninggal, binasa ditelan air banjir. Dan siapa saja yang selamat, dia akan selamat. Sebetulnya itu yang ingin dimuat oleh arti ini. Yang ingin disampaikan sebetulnya maknanya itu, tapi disebutkan dengan ungkapan yang lain. Wa qudiyal amru. Disebutkan dalam keterangan yang lain. Wa haqiqatu hadza ay halaka man qudiya halakuh wa naja man quddirat najatuh. Akan binasa orang atau siapa saja yang ditentukan kebinasaannya, dan selamat siapa saja yang ditakdirkan selamatnya. Wa inna ma'udila 'anil lafdzil khas ila lafdzit tamtsil amrayn. Apa tujuan mengambil lafaz wa qudiyal amru? Kenapa tidak disebutkan wa halaka al-halikun wa naja an-najun misalnya? Kenapa tidak mengambil lafaz itu untuk mewakili makna yang tadi? Binasalah orang yang binasa, selamatlah orang yang selamat. Kenapa memakai tamtsil wa qudiyal amru? Kenapa? Pertama alasannya ikhtisaru amril lafzi. Supaya lebih ringkas, menceritakan akibat akhir dari kaum Nuh ini lebih singkat. Yang kedua, qaulul halaki wan najah kana bi amrin muta'in. Qaulul halaki wan najah kana bi amrin muta'in. Adanya kebinasaan dan selamat itu disebabkan perintah yang harus ditaati. Idil amru yastad'i amiran. Karena perintah itu juga menuntut ada yang memerintah. Wa qada'uhu yadullu ala qudrati al-amir wa ta'atil amr. Ta'atil amr. Kalau sudah seperti ini menunjukkan bahwasanya al-amir, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Cukup ringkas dikatakan perintah atau
perintah telah diselesaikan. Maksudnya perintah diselesaikan, sudah selesai. Itu ending ceritanya. Apa sudah selesai? Yang binasa-binasa, yang selamat-selamat. Yang kedelapan at-ta'lil. Yang kedelapan at-ta'lil. Yang kedelapan at-ta'lil. Termasuk masalah itnab. Ta'lil ini bagian dari itnab, bukan husnul ta'lil, lain lagi. Ta'lil termasuk masalah itnab. Membeberkan kata. Kalau ijaz tadi meringkas kata, kalau itnab membeberkan kata, memanjangkan kata. Fa inna ghaidhal ma'i illatul istiwa. Karena ketika disebutkan wa ghidhal ma'u wastawat 'alal judi, ini ta'lil. Wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi. Bagaimana bahtera Nabi Allah Nuh itu dapat berlabuh di gunung Judi apabila airnya belum surut. Disebutkan ghaidhal ma' illatul istiwa. Menyurutnya air ini adalah alasan dapat kiranya kapal atau bahtera Nabi Allah Nuh itu mendarat dengan mantap. Ini ta'lil. Yang kesembilan, at-taqsim. Fa innahu istawfa aqsamal ma'i hala naqsih. At-taqsim, membagi, at-taqsim. Membagi. Di sini juga masuk dalam kategori itnab. Di sini menyebutkan air. Disebutkan keadaannya air semakin berkurang sampai selesai. Wa ghidhal ma'u, sampai selesai, sampai naqasal ma', sampai habis. Sehingga habis dapat kiranya gunung itu dijadikan tempat berlabuhnya kapal. Ini taksim, termasuk itnab. Al-ihtiras juga termasuk itnab. Al-ihtiras fi qawlihi wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Ihtiras atau yang disebutkan dengan nama lain takmil itu melengkapi suatu kalam dengan kalam yang lain, yang mana kalam yang lain ini potensinya menepis dugaan yang ada. Karena kalam yang pertama mungkin masih memunculkan dugaan yang tidak sesuai dengan apa yang dituju, apa yang menjadi tujuannya mutakallim, apa yang menjadi tujuannya pembicara. Itu namanya al-ihtiras. Makanya namanya juga al-ihtiras, berhati-hati. Ketika disebutkan idid du'a'u, ini alasannya, idid du'a'u yush'iru bi annahum mustahiqul halak. Ihtirasan min dha'ifin yatawahamu anna al-farqa li'umumi rubbama yashmulu ghairal mustahiq. Karena doa wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin, binasalah orang-orang yang zalim. Ini mungkin orang yang kurang peka memahaminya, semuanya akan binasa tanpa menoleh siapa yang baik, siapa yang tidak baik, siapa yang berhak tenggelam, siapa yang tidak berhak tenggelam, semuanya akan binasa. Ketika disebutkan waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqla'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi, misalnya sampai situ saja. Misalnya kalam berhenti sampai situ saja. Difirmankan wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit atau hujan berhentilah, kemudian surutlah air dan perintah telah diselesaikan. Kalau berhenti di situ saja, mungkin ada yang memahami, mungkin semuanya meninggal. Tapi ketika diberikan ending penutup doa ini, waqila bu'dan lil qaumidh dhalimin, berarti yang binasa adalah orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang tidak zalim selamat. Ini namanya ihtiras. Yang ke-11 al-insijam, keserasian. Fa innal ayata munsajimatun kal ma'il jari fi salasatihi. Ini termasuk dari muhassinat lafziyah. Selamatnya lafaz dan mudahnya makna dan sesuainya makna. Tidak ada yang rumit. Lafaznya tidak ada yang aneh.
gampang untuk diserap, gampang untuk dicerna, namanya al-insijam, termasuk minal muhassinat al-lafdhiyah atau al-badi'ah al-lafdhiyah. Yang ke-12 husnut tansiq. Fa innahu ta'ala qassal qissata wa atafa ba'daha ala ba'din bi husnit tartib. Kalau dalam cerita itu ada urutannya, kapan lahirnya, kapan dibesarkannya, kapan berperannya, apa sumbangsinya, misalnya biografi. Kemudian kapan meninggalnya, apa yang ditinggalkannya berupa kebaikan. Nah, qassal qissata wa atafa ba'daha ala ba'd. Mulai dari bala'ul ma, kemudian iqla' al-matar, kemudian ghaidul ma, kemudian qada'ul amr. Setelah urutannya sesuai dengan tertib kisah, tertib al-qasasi, kalau boleh diistilahkan. Yang ke-13 i'tilaful lafzi wal ma'al ma'na. I'tilaful lafzi ma'al ma'na juga termasuk minal muhassinat al-lafziyah. I'tilaful lafzi ma'al ma'na termasuk minal muhassinat al-lafziyah. Lianna kulla lafzatin la yasluhu li ma'naha ghairuha, karena setiap lafaz ini, setiap makna diwakili oleh satu lafaz, dan satu lafaz mewakili satu arti. Nah, setiap lafaz mewakili satu arti, yang mana arti ini tidak bisa diwakili oleh lafaz yang lain. Namanya i'tilaful lafzi ma'al ma'na. Lafaz dan makna berkoalisi, berkolaborasi. 14 al-ijaz. Fa innahu subhanahu wa ta'ala amara fiha wa naha. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Ada perintah, ada larangan. Wa akhbara, ada khabar, ada kabar. Wa nada, dan ada nida. Wa na'ata, ada sifat. Wa samma, dan menyebutkan nama. Wa ahlaka, wa abqa, ada yang dibinasakan, ada yang tidak dibinasakan, ada yang diselamatkan. Wa as'ada, ada yang dibahagiakan. Wa ashqa, ada yang dicelakakan. Wa qassa minal anba ma law syuriha la jaffatil aqlam, dan diceritakan dari kabar-kabar yang lain sekiranya diterangkan secara detail, pena tidak mampu. Maksudnya di sini kering, tinta pena itu maksudnya sangatlah panjang ceritanya. Yang nomor selanjutnya 15 at-tashim, atau biasanya diartikan dengan nama lain apa? Nama lain at-tashim. Ada nama lain ya, at-tashim. At-tashim. At-tashim ini juga termasuk minal muhassinat. Kalau tadi lafziyah, kalau ini muhassinat ma'nawiyah. Id awwalul ayati yadullu ala akhiriha. Namanya tashim. Awwalul ayah yadullu ala akhiriha. Awal ayat ini sudah mengisyaratkan kepada endingnya. Jadi pembukaan ayat ini sudah mengisyaratkan kepada endingnya. Namanya tashim. Selanjutnya at-tahdzib. Lianna mufradatiha mausufatun bisifatil husni. Jadi mufradatnya, kosakatanya betul-betul kosakata pilihan. Lianna bukan hanya dari segi maknanya saja, dari segi nutuknya juga pilihan. Lianna kulla lafz, dari segi pronunciation, dari segi apa? Pengucapannya juga pilihan. Lianna kulla lafzatin sahlatu makharijil huruf. Setiap lafaz ini makhraj hurufnya mudah untuk dilafadzkan. Alaiha raunaqul fasahah. Ada kefasihan tersendiri di dalamnya. Salimatun minat tanafur. Tidak sulit untuk diucapkan. Ba'idatun an aqadatit tarkib, begitu juga susunannya tidak rumit. Selanjutnya nomor 17 husnul bayan. Husnul bayan. Lianna sami' penjelasan yang jelas, penjelasan yang indah. Lianna sami' la yushkilu alaih fi fahmi ma'aniha syai'un, tidak ada sedikit pun yang masih problem bagi pendengar ketika mendengarkan ayat ini. 18 al-i'tirad wa huwa qawluhu wa ghidal ma'u wastawat 'alal judi. Ini juga termasuk itnab.
dari ilmu ma'ani, itnab, ada yang menyela-nyelai. Tidak hanya disebutkan waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Kemudian wa bu'dan lil qaumil zalimin. Di situ disela-selai prosesnya. Wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi, disela-selai dengan penjelasan tambah jumlah i'tirad. 19 al-kinayah fa innahu la yusarrihu biman aghadha al-ma'. Al-kinayah fa innahu la yusarrihu biman aghadha al-ma'. Ada kinayah di sini karena tidak ada keterangan jelas, tidak disebutkan dengan mabni lil ma'lum siapa yang menyurutkan air ini, tapi dengan mabni lil majhul disebutkan dengan kata kerja pasif, wa ghidhal ma'u, bukan dengan kata kerja aktif. Wa qudiyal amru, tidak disebutkan wa qadha nuhun al amra misalnya, tidak, wa qudiyal amru, semuanya kata kerja pasif. Wastawat 'alal judi, tidak disebutkan siapa yang melabuhkan bahtera Nuh. Wala biman qala wa qila ba'd kama lam yusarrah biqaili ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i fi sadril ayat. Tidak disebutkan qala Allahu ya ardu bla'i, tidak ada, tapi qila, menunjukkan sudah barang tentu itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki iradah. Sulukan fi kulli wahidin min dzalik sabilal kinayah. Itu semuanya adalah kinayah, kiasan. At-ta'rid fa innahu ta'ala 'arrada bisaliki masalikihim fi takdzibir rusuli zulman. Ada ta'rid, menyinggung Allah Subhanahu wa taala dengan menyindir orang yang meniti jalan mereka, yaitu mendustakan para utusan Allah, adalah zalim. Kata-kata zalim ini isinya sindiran bagi siapa saja yang mendustakan perintah utusan Allah. Wa inna tufana wa tilka surat al-hailata ma kanat illa bidzulmihim. Tidaklah angin topan dan gambaran yang menakutkan tadi kecuali disebabkan kezaliman mereka. 21 at-tamkin, ya annal fasilata qarratun mutamakkinatun fi mawdi'iha, kemantapan, karena fasilah antara satu ayat dengan ayat yang lain, khususnya ayat ini sudah mantap di tempatnya. Jadi betul-betul perhentian ayat itu di situ sangat sesuai. 22 al-ibda' alladhi nahnu bi sadadil istishhadilah wa fiha ghairu dzalik. Al-ibda', apa maksudnya ibda'? Satu contoh memuat beberapa unsur balaghah. Nanti mungkin kita ambil dari kitab yang lain selain dari Jawahirul Balaghah tentang beberapa makna-makna yang lain. Maksud di sini menunjukkan kita sangat perlu terhadap Al-Qur'an. Kalau kita ingin kualitas bahasa Arab kita itu tinggi, jangan sampai menyepelekan bahasa Al-Quran. Ini sebagai contoh saja, sebagai bukti saja, satu ayat saja muatan balaghahnya seperti itu. Belum ayat-ayat yang lain. Supaya kita lebih memahami masalah ini, jangan sampai kita jangan sampai kita menyepelekan bahasa Al-Quran. Untuk supaya level ke bahasa Arab kita menjadi lebih tinggi, jangan sampai tidak mengkaji bahasanya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.